paspor Tiongkok dapat membawamu pulang dari mana saja di dunia. Paspor Tiongkok adalah tiket masuk ke zona teraman. Inilah yang sering dikatakan oleh para warganet Tiongkok. Mereka sangat bangga dengan kekuatan paspor mereka. Namun, ketika benar-benar bepergian ke luar negeri, mereka menemukan bahwa perlakuan yang diterima tidak selalu seperti yang diharapkan. Ini adalah kisah nyata seorang warga Tiongkok di Bandara Frankfurt, Jerman, yang menghadapi perbedaan perlakuan antara pemegang paspor Tiongkok dan paspor Indonesia. Aula imigrasi Bandara Frankfurt yang selalu ramai. Seperti biasa, hari itu terasa sedikit lebih tegang. Sekelompok turis dari Tiongkok daratan yang tampak kaya raya, yang awalnya berharap dapat melewati imigrasi dengan mudah, justru diminta oleh petugas untuk menunggu dalam antrean panjang. Mereka mulai mengerutkan dahi dan bergumam dengan nada tidak puas. Yang membuat mereka semakin marah adalah pemandangan di antrean sebelah. Sekelompok turis dari Indonesia hanya memerlukan waktu singkat untuk pemeriksaan dokumen dan mendapatkan cap di paspor mereka, lalu melenggang masuk dengan lancar. Pemandangan rombongan orang Indonesia yang berjalan menuju pengambilan bagasi dengan senyuman di wajah mereka menimbulkan berbagai perasaan di kalangan turis Tiongkok. Kaget, marah, dan tidak percaya. Apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa lewat begitu cepat? Sementara kita harus menunggu dan terus menunggu seperti ini. Seorang pria paruh baya yang mengenakan jam tangan mewah dan menenteng tas mahal menggerutu dengan suara kesal. Yang lain di dalam kelompoknya mengangguk setuju. Mata mereka dipenuhi kecemasan. Mereka merasa memiliki daya beli yang tinggi dan membawa pendapatan pariwisata yang besar, tetapi malah diperlakukan seperti ini. Perbedaan mencolok dengan kelompok orang Indonesia yang lewat dengan santai semakin membuat mereka geram. Ini tidak adil. Kenapa orang Indonesia bisa lewat begitu cepat? Seorang pengusaha Tiongkok lainnya mulai mengeluh kepada temannya dengan suara yang lebih keras. Apa paspor Tiongkok kita ini tidak ada harganya? Bukankah Indonesia itu hanya negara berkembang? Kenapa mereka bisa mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari kita di panggung dunia? Ucapan itu semakin memanaskan emosi rekan-rekan senegaranya. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel, seolah-olah hendak segera melampiaskan kekesalan mereka di media sosial. Ada pula yang mengeluh, di negara kita, asal punya uang, kita pasti dapat layanan terbaik. Tidak perlu menunggu seperti ini. Orang-orang Jerman ini terlalu meremehkan orang Tiongkok. Saat keributan mulai memuncak, petugas Bandara Frankfurt segera datang untuk mengendalikan situasi, bersama dengan polisi imigrasi Jerman yang mulai waspada untuk mencegah insiden tersebut meluas. Tiba-tiba, pria paruh baya di barisan depan tidak tahan lagi. Ia berjalan langsung ke konter imigrasi dan mulai berdebat. Kami sudah menunggu hampir 1 jam. Kenapa orang-orang Indonesia di sana hanya butuh beberapa menit untuk lewat? Kriteria apa yang kalian gunakan untuk membeda-bedakan orang seperti ini? Ini jelas-jelas diskriminasi. Petugas itu menjawab dengan nada resmi. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Kami memeriksa setiap penumpang sesuai prosedur, berdasarkan data identitas, jenis visa, dan peraturan yang berlaku untuk negara asal. Jika dokumen Anda lengkap dan tidak ada yang mencurigakan, Anda akan bisa lewat dengan cepat. Silakan kembali ke antrean. Penjelasan formal itu justru membuat pria itu semakin marah. Ia menoleh ke belakang, memandang rombongan orang Indonesia yang sudah berjalan menjauh, dengan pertanyaan di benaknya. Mengapa mereka tidak perlu menghadapi kerumitan seperti ini? Tiba-tiba, seorang penerjemah bahasa Mandarin dipanggil untuk membantu menjelaskan dan meredakan ketegangan. Sang penerjemah dengan tenang menjelaskan, imigrasi Jerman beroperasi sesuai dengan perjanjian pembebasan visa, validasi visa, jalur resmi imigrasi, atau persyaratan visa untuk setiap negara. Paspor Indonesia dan Tiongkok menerima perlakuan yang berbeda di Jerman. Berdasarkan informasi yang kami miliki, saat ini paspor Indonesia memiliki peringkat yang cukup baik secara global, yang memungkinkan warganya untuk memasuki banyak negara atau wilayah tanpa perlu mengajukan visa terlebih dahulu. Sementara itu, paspor Tiongkok belum mendapatkan hak istimewa yang sama, sehingga proses verifikasinya lebih ketat dan rumit. Semua ini tergantung pada penilaian risiko dan kebijakan imigrasi Jerman terhadap masing-masing negara. Penjelasan ini membuat para turis Tiongkok merasa lebih buruk. Apa? Peringkat paspor Indonesia lebih baik? Bagaimana mungkin? Mereka terbiasa memandang Tiongkok sebagai kekuatan nomor 2 di dunia dan menganggap Indonesia hanya sebagai negara kecil dengan ekonomi yang jauh lebih kecil. Fakta bahwa di panggung internasional orang Indonesia
justru lebih disambut baik adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Beberapa turis Tiongkok yang lebih tenang mencoba mencari di ponsel mereka dengan kata kunci peringkat paspor Indonesia. Hasil pencarian muncul. Pada tahun 2024, paspor Indonesia berada di peringkat ke-69 di dunia, memungkinkan akses ke 78 negara tanpa visa. Sementara paspor Tiongkok berada di peringkat yang sedikit lebih tinggi, sekitar 62. Namun jumlah negara bebas visanya tidak jauh berbeda. Dan syarat untuk memasuki zona Schengen seperti Jerman jauh lebih ketat. Melihat data tersebut terpampang di hadapan mereka, raut wajah banyak orang langsung berubah. Tidak mungkin. Sejak kapan paspor Indonesia seberpengaruh ini? Seorang pria menggelengkan kepalanya tak percaya. Kukira negara kita adalah kekuatan dunia. Kenapa saat di luar negeri kita jadi lebih rendah dari Indonesia? Saat itu, seorang pria lain yang tampak seperti seorang akademisi berbisik kepada orang di sebelahnya. Sebenarnya, saya pernah dengar bahwa paspor Indonesia cukup dipercaya di Eropa dan Amerika karena citra internasionalnya yang baik, terutama dalam hal pariwisata dan keramahan warganya. Ditambah lagi, masalah yang pernah dibuat oleh beberapa kelompok turis Tiongkok di luar negeri, seperti bekerja secara ilegal atau perilaku yang tidak pantas, membuat banyak negara memperketat pemeriksaan terhadap warga negara kita. Inilah kenyataan yang harus kita terima. Ucapannya segera memancing ketidaksenangan orang di sebelahnya. Apa maksudmu? Kenapa kamu malah membela orang lain? Apa kamu mau bilang kalau orang Tiongkok tidak beradab? Suasana kembali menegang. Seorang wanita muda Tiongkok melangkah ke depan dan berteriak kepada petugas, "Kami adalah warga negara dari negara adidaya. Kami datang untuk membelanjakan uang lebih banyak dari orang-orang Indonesia itu. Kenapa kami harus diperiksa seketat ini?" Perilakunya membuat polisi imigrasi harus turun tangan. "Tolong tenangkan diri Anda, atau kami terpaksa harus membawa Anda keluar dari area ini." Peringatan itu justru memperburuk situasi. Banyak orang mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video, bersiap untuk memviralkan perlakuan diskriminatif orang Eropa ini di media sosial. Sementara keributan berlangsung, kelompok turis Indonesia yang baru saja melewati imigrasi sedang menunggu bagasi mereka. Mereka menyadari kericuhan yang terjadi pada kelompok turis Tiongkok dan tatapan tidak ramah yang diarahkan kepada mereka, tetapi mereka hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang terjadi tanpa menyadari bahwa kelancaran mereka melewati imigrasi telah menciptakan gelombang emosi yang kuat pada kelompok lain. Bagi turis Indonesia, meskipun memerlukan visa Schengen, prosesnya seringkali lebih lancar. Cukup dengan menunjukkan dokumen dasar, seperti tiket pesawat pulang pergi, rencana perjalanan, atau bukti keuangan, mereka bisa lewat dengan mudah. Sebaliknya, untuk paspor Tiongkok, karena adanya kekhawatiran tentang risiko tinggal melebihi batas waktu atau bekerja secara ilegal, pemeriksaan harus dilakukan jauh lebih ketat. Ketika situasi mulai tak terkendali, petugas terpaksa memisahkan 2 atau 3 turis Tiongkok yang paling emosional untuk menenangkan diri. Sisanya disebar ke konter-konter yang berbeda untuk melanjutkan pemeriksaan. Beberapa menunduk sambil mencari informasi tentang Indonesia di ponsel mereka. Yang lain masih menatap paspor berwarna merah marun di tangan mereka dengan pikiran berkecamuk. Di lobi kedatangan, pemandangannya sangat berbeda. Sekelompok turis Indonesia baru saja keluar dengan senyum lebar. Beberapa dari mereka memeluk teman-teman Indonesia yang tinggal di Jerman yang datang menjemput. Cepat sekali lewat imigrasinya. Tidak sampai 5 menit sudah selesai. Salah satu dari mereka bercerita dengan antusias. "Tadi sepertinya dengar ada suara orang ribut-ribut. Tidak tahu ada apa," kata yang lain penasaran. "Oh, itu sepertinya rombongan turis Tiongkok. Kudengar paspor mereka pemeriksaannya lebih rumit dari kita. Jelas seorang mahasiswa Indonesia yang sudah beberapa tahun tinggal di Jerman. Paspor kita ini, walau butuh visa, reputasinya bagus. Petugas di sini juga sudah terbiasa dengan turis Indonesia. Ini hanya masalah kebijakan yang berbeda saja." Mendengar itu, turis Indonesia yang baru pertama kali ke Jerman itu pun mengerti. Begitu. Karena paspor ya. Pernah dengar sih peringkat paspor kita lumayan, tapi tidak menyangka bisa membuat perbedaan sejelas ini. Temannya yang tinggal di Jerman tertawa kecil. Mungkin juga karena citra negara kita. Indonesia kan terkenal dengan pariwisata dan keramahannya. Sementara Tiongkok, meskipun ekonominya besar, terkadang citranya. Kekacauan di Bandara Frankfurt hari itu menjadi pelajaran bagi banyak turis Tiongkok untuk menyadari sebuah kenyataan.
Kekuatan sebuah paspor tidak hanya bergantung pada ukuran ekonomi suatu negara, tetapi juga mencakup kepercayaan, citra, dan hubungan internasional. Pria Tiongkok yang tampak seperti akademisi itu menghela napas sebelum meninggalkan bandara dan berkata pelan kepada temannya, "Mungkin Indonesia tidak seperti yang kita kira. Mereka jauh di depan kita dalam hal kepercayaan internasional, bukan hanya soal paspor. Mungkin kita perlu belajar sesuatu dari mereka." Temannya tidak menjawab, hanya menatap informasi tentang paspor Indonesia di layar ponselnya dengan ekspresi yang rumit. Sementara itu, kelompok turis Indonesia telah meninggalkan bandara, menuju kota Frankfurt dan kota-kota lain untuk memulai perjalanan mereka, tanpa tahu bahwa kelancaran mereka melewati imigrasi telah memicu keributan dan begitu banyak pemikiran bagi kelompok lain. Bagi mereka, melewati imigrasi dengan cepat adalah hal yang biasa, hasil dari upaya negara mereka dalam membangun citra yang baik dan mempromosikan hubungan persahabatan hingga diakui oleh komunitas internasional. Pada akhirnya, kisah yang terjadi di Bandara Frankfurt ini adalah cerminan yang jelas bahwa di panggung dunia, rasa hormat tidak diukur dari ukuran ekonomi semata. Paspor lebih dari sekadar selembar dokumen. Ia adalah simbol citra dan kredibilitas sebuah bangsa. Dan kali ini, Indonesia telah menunjukkan kekuatan sunyi yang tak bisa diremehkan melalui paspor kecil di tangan warganya. Setelah akhirnya berhasil melewati imigrasi, suasana di antara kelompok turis Tiongkok tidak lagi semeriah sebelumnya. Perasaan jengkel dan frustrasi masih membekas di hati mereka. Percakapan selama perjalanan menuju pusat kota Frankfurt bukan lagi tentang kegembiraan melihat arsitektur yang indah atau rencana berbelanja barang-barang mewah, melainkan berputar pada kritik terhadap perlakuan petugas Jerman dan rasa malu karena dibandingkan dengan turis Indonesia. Sementara itu, video yang direkam oleh beberapa turis Tiongkok selama keributan telah diunggah ke platform media sosial populer di Tiongkok, Weibo, dengan keterangan yang penuh emosi. Harga diri orang Tiongkok diinjak-injak di Bandara Frankfurt. Diskriminasi yang terang-terangan. Mengapa orang Indonesia bisa lewat dengan mudah, sementara kita ditahan seperti penjahat? Orang Tiongkok dihina di Jerman. Paspor Tiongkok. Unggahan tersebut menjadi viral hanya dalam beberapa jam. Ribuan komentar membanjir dengan cepat, terbagi menjadi dua kubu yang jelas. Kubu nasionalis garis keras meluapkan amarah mereka. Ini adalah prasangka Barat. Mereka takut akan kebangkitan Tiongkok. Indonesia itu cuma antek-antek Amerika. Bagaimana bisa dibandingkan dengan negara adidaya seperti kita? Kita harus memboikot pariwisata Jerman agar mereka tahu seberapa besar daya beli orang Tiongkok. Petugas-petugas itu harus dipecat. Kita harus menuntut kedutaan Tiongkok untuk campur tangan. Namun di sisi lain, tidak sedikit warganet Tiongkok yang melihat kejadian ini dengan sudut pandang yang berbeda. Tunggu dulu, semuanya. Soal peringkat paspor dan kepercayaan itu nyata. Sampai kapan kita akan membohongi diri sendiri? Saya pernah mengalami hal serupa di Jepang. Petugas memeriksa paspor Tiongkok sangat lama, sementara orang Indonesia dan Singapura lewat dengan santai. Mungkin kita harus introspeksi perilaku turis dari negara kita sendiri. Soal berisik, membuang sampah sembarangan, atau bahkan bekerja secara ilegal. Bisa jadi ini adalah hasil dari diplomasi, prajurit serigala kita yang lebih banyak menciptakan musuh daripada teman. Berita ini kemudian diterjemahkan dan dibagikan ke media sosial di Indonesia dalam waktu singkat, memicu diskusi di kalangan orang Indonesia juga. Loh, tahu-tahu jadi isu nasional. Ya, bangga juga sih paspor kita dihargai. Tapi kasihan juga sama turis Tiongkok itu. Inilah alasannya kita harus sama-sama menjaga citra baik negara. Menjadi turis yang berkualitas itu sangat membantu. Pertahankan standar kita ya teman-teman. Jangan sampai mencoreng nama baik bangsa. Sementara dunia maya bergejolak dengan perdebatan, kelompok turis Indonesia justru menikmati perjalanan mereka di Jerman dengan tenang. Mereka berjalan-jalan di Romerberg Square yang bersejarah, berfoto dengan Katedral Frankfurt, dan disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Citra Indonesia di mata orang Barat adalah negeri dengan senyuman, pantai yang indah, dan orang-orang yang ramah. Citra positif inilah yang telah membuka jalan bagi perjalanan mereka menjadi lancar dan penuh pengalaman baik. Di sebuah kafe di Frankfurt, pria Tiongkok yang tampak seperti akademisi itu sedang duduk menyeruput kopi sambil melihat berita dan komentar di Weibo. Dia memandang keluar jendela, melihat sekelompok turis Indonesia sedang tertawa dan berfoto dengan gembira,
sebelum menghela napas pelan. Ia merasa perdebatan yang penuh amarah di dunia maya itu sia-sia. Mereka sibuk menyalahkan Jerman, menyalahkan Indonesia, tetapi tidak ada yang mau menerima kenyataan di depan mata. Masalahnya bukan tentang siapa yang salah atau benar di bandara hari itu, melainkan cerminan dari kesenjangan besar antara narasi yang coba dibangun oleh pemerintah Tiongkok citra negara yang agung dan berkuasa, dengan kenyataan yang harus dihadapi warganya ketika melangkah ke panggung dunia. Insiden ini tidak berakhir di pintu keluar bandara. Ia terus berlanjut di dunia maya, menjadi percakapan yang rumit dan menyakitkan bagi banyak warga Tiongkok. Ia menjadi cermin yang merefleksikan bahwa kekuatan ekonomi saja tidak selalu dapat membeli kepercayaan dan penerimaan dari komunitas global. Bagi kelompok turis Tiongkok itu, perjalanan Eropa yang mereka impikan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Karena selain keindahan kastil dan bangunan bersejarah, bayangan sekelompok orang Indonesia yang melenggang melewati imigrasi dengan mudah akan terus melekat dalam ingatan mereka, sebuah pengingat bahwa di dunia nyata, ada hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang dan kekuatan ekonomi.